jadi guru bahasa Inggris. Kalian harus tiru sayangku semua seperti Miss Pinda. Pinter, apa-apanya pinter tuh Miss Pinda ini senang. Ya. Oke. Sebentar dicari filenya. Filenya tambahan materi kelas, tambahan materi pas di luar atau luar. di apa ini ya? Nah. Oke sayangku, kalian sudah seminggu nggak ketemu Buning kangen banget sama kamu Cah. Ya. Tuh, Kuena mana cantik, Kuena yang pintar nari ya. Ya, gambar. Gambar juga, Kuena gambarnya bagus, tarinya bagus, dia kepengen ikut LS2N. Oke. Tasnya tante Iya. Jadi sayangku kamu nanti apa namanya? Hari Senin kita sudah mulai pas ya, jadwalnya sudah dikirim dari wali kelas masing-masing. Dan untuk seni budaya itu hari Rabu. Nah, hari ini nanti kita bahas tambahan materinya. Akan saya beri tambahan materi seperti semester lalu. Ya, kita belajar bareng-bareng begitu. Nanti tanyakan Buning yang ini apa ya gitu untuk latihan. Karena ketika kalian nanti mengerjakan, karena ini lewat form, Google Form, kalian nggak bisa buka materinya, lalu nanti materi itu saya berikan gitu. Itu hari ini kita seperti tadi Miss Winda di ini, jadi ada linknya. Kalau Buning nggak ada linknya, jadi nanti materi sudah saya buat, ini tak kirim. Kalau ini nanti soalnya, jadi kita latihan soal banyak, latihan soal. Nanti mana di antara soal yang kita latih hari ini, paling tidak ada beberapa yang nanti begitu ya sayangku. Nah, sebelum Buning membahas sampai jauh sana, kemarin Buning memberi tugas yang minggu kemarin karena seni budaya belalah bareng dengan Miss Winda. Jadi kalau Miss Winda minggu dulu memberikan, kemudian Buning gitulah. Hari ini tidak ada tugas, tugasnya belajar untuk persiapan semester. Setelah UH dulu, kan kita bareng UH, kemudian Miss Winda memberikan tugas, Buning enggak. Minggu kemarin saya berikan tugas, gitu. Memang gantian. Nanti kalian stres kalau diberi tugas terus, ya. Jadi Bapak Ibu guru tahu, Cahaya Rahma guyu. Ya, tapi tugasnya Miss Winda sama Buning enggak membuat stres, membuat senang. Ya, tugasnya kemarin hanya berfoto ria dengan apa? Itu pun banyak yang belum. Dengan karyamu itu pun banyak yang belum. Kenapa saya buat begitu? Itu nanti untuk katalog gambar poster spesial kelas 8 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Mungkin gini Bude, banyak anak-anak yang rambutnya yang cowok terutama gondrong. Nggak mau tahu ada yang laporan. Iya. Banyak anak cowok yang tidak mau buah itu karena rambutnya gondrong. Ada kumisnya, misalnya ada jenggotnya. Atau dicat rambutnya. Atau dicat gitu, tahu Buning tahu ini dicat gitu, akhirnya dia nggak mau itu. Bensin ora gelem, berarti nilainya juga nggak mau keluar nanti kan gitu. Nah ini sudah saya beritahukan. Keaktifanmu adalah nilaimu. Seperti Tante Winda juga mengatakan, keaktifan anak-anak itu ya nilainya anak-anak seperti ini. Kuena hadir ya. Ini kan dihafal kayak Amelia hadir, Arayang hadir yang selalu ceria, memang namanya Arayang ceria. Kartika hadir, ini semua. Ini wajahnya nggak ditampakkan yang cowok-cowok takut sih. Nah itu, nah, ini yang kekurangan kita. Jadi dengan adanya pandemi ini kedisiplinan sangat kurang. Karena apa? Kita tidak bisa melihat. Nah ini Muhammad Danang nampaknya ganteng banget ya. Mariska mana ini? Pratama mana? Ya rambutnya sih ya lumayan, ada yang lebih gondrong lagi itu dari Muhammad Danang. Maksud Bapak Ibu guru, kalian itu harus ditampakkan ya, kameranya dibuka biar tahu Buning kangen. Oh yang namanya Atskia mana ya gitu. Talia mana ya ini. Valen, mana wajahmu Valen? Valen cantik, coba. Yasmin, Adini itu coba ditampakkan semua. Nah itu baru mau tampakkan gitu. Jadi kita tahu. Nah gitu Talia cantik ya, tuh kan. Tampakkan dong kenapa ditutup kameranya. Ya biar Buning itu hafal juga sama kalian semua. Kalau di jalan ketemu, oh kayak Valen, oh kayak Mariska, oh kayak Diara, gitu biar Buning tahu semua, biar hafal kan gitu. Oke sayangku, saya ulang sekali lagi, tugasnya adalah berfoto ria.
nanti dikirim ke ketua kelas. Ini sudah ada ketua kelas yang kirim Buning video tapi baru sebagian, terus saya berikan, saya edit, saya katakan ini kurang ini. Jadi diberi nama masing-masing, diberi nama. Silakan kamu berfoto, boleh portrait, boleh landscape. Karena kalau apa dibuat, kalau video, kalau landscape semua, portrait semua, begitu pengambilan. Tapi kalau ini enggak bisa dibuat. Ada yang sudah jadi kelas 8B, tapi baru sebagian yang mengumpulkan. Belum semua, masih Buning tunggu karena dengarkan. Ini adalah nilai tambahan untuk nanti di PAS. Karena seni budaya itu praktiknya lebih banyak, ya. Jadi ini teorinya di PAS besok, PTS besok. Nah, untuk keterampilannya hanya itu. Nanti kita buat hasil katalog, hasilnya adalah tugas secara kelompok kelas. Kalau sudah jadi semua, itu kemarin sudah saya japri semua para ketua kelas yang nantinya kita akan membuat bersama-sama. Nanti ada iringannya, jadi bagus. Nanti kita upload di YouTube-nya Espero. Jadi ini sebagai katalog kelas 8A, 8B, 8C, dan sampai 8H gitu. Sampai ini Miss Winda membantu Buning. Minta supaya anak-anak yang belum mengerjakan tugas kirim. Ya oke, silakan. Ini hilang gitu kemarin. Ya, terus ada 2. Celentir 2, celentir 1. Ya udah nggak apa-apa. Buning sabar gitu. Saya tunggu. Ya, karena ini nanti untuk tambahan ilmu. Kalau nilai pasnya nanti kurang, ini kan banyak anak-anak yang saya yakin tidak mengikuti sumber ini. Padahal hari ini penting. Akan dibahas tambahan materi-materi yang akan dipakai untuk pas besok. Nanti ada beberapa soal yang dipakai. Begitu. Supaya nilainya baik. Nah, yang tidak baik ditambahkan dari nilai keterampilannya. Begitu. Nilai keterampilannya apa? Yaitu tadi katalog. Kita membuat katalog. Nilai itu kan bisa perorangan, individu. Kamu sudah membuat itu perorangan. Kemudian nilai kelompok, boleh. Kelompok kelas. Nah, kita buat katalog. Nah, tentunya yang membuat video akan saya tambahkan nilainya. Kan begitu dong. Nanti kita edit bersama dengan Buning. Gitu. Dikirim, ini kurang apa, ini coba gitu. Jadi Buning editornya. Supaya bagus, ya semampunya Buning itu. Ya. Dan ketua kelas itu pintar-pintar semua. Semua pintar. Anggotanya juga sangat perhatian. Nah, ini yang Buning harapkan begitu. Ya. Ini yang belum, kemarin tagihan-tagihan yang sudah saya sampaikan untuk posternya itu banyak sekali yang belum, tapi dengan adanya tugas ini, tugas pembuatan katalog secara kelompok, ya tugas mandiri tapi secara kelompok. Ini banyak yang terus menyusul. Nah, nanti bila tidak mengirim Buning, saya berharap kirim Buning dulu, baru kirim ke si ketua kelas. Jadi nanti biar Buning tahu. Tapi bila tidak juga Buning bisa melihat di videonya. Oh ini namanya ini. Karena setiap fotomu nanti akan diberi nama Arayang Ceria Dewi gitu. Bukan nama panggilan. Gita Ara, bukan Tata gitu bukan. Tapi nama lengkapnya. Jadi katalog gambar poster kelas 8A misalkan. Tahun pelajaran 2020-2021. Karena di YouTube itu bisa dilihat tahun-tahun berikutnya. Adik-adik kelas nanti bisa melihat, oh ini dulu katalognya Mbak Arayang, oh gambarnya Mbak Arayang, oh ini gambarnya Mbak Tata, oh ini Mas Ferdi, ini gambarnya bagus sekali gitu. Oh kuenya juga bagus Mbak Kuena gitu, semua bisa melihat. Nah untuk itu sayangku sudah di grup ya, sudah saya beritahukan. Bila kepingin mengganti gambarnya supaya bagus, misalkan supaya lebih bagus atau merubah boleh. Yang penting temanya sama. Temanya COVID-19 karena kita sedang di masa pandemi COVID-19. Begitu sayangku, oke? Ya, jelas ya. Masih Buning tunggu. Saya selalu mengikuti perkembangannya di grup. Kenapa tidak saya kirim di grup biar langsung ke ketua kelas. Jadi ketua kelas mesti laporan. Saya cek. Ya, ada yang, ini anak-anak, ya, sudah biar tinggal. Kalau memang nanti sudah batas waktunya, masih saya tunggu, ya udah tinggal. Berarti dia nggak pengen dapat nilai, nggak pengen nilainya bagus gitu, ya. Bunda nggak mau nambah-nambah nilai, dosa kalau nambah-nambah nilai nggak mau. Ya, nilainya ya keaktifan. Bila kamu aktif seperti ini kan Bunda apal. Siapa-siapa yang mengikuti. Ada Kak Kiva, ya selalu ikut. Talia, ada Darmawan. Darmawan ini biasanya dia, mana Darmawan? Nah ini, ganteng-ganteng pada nampak ini. Fauzian, mana Fauzian? Ganteng banget, nah rambutnya. Danang tuh sergap juga. Kan nampak ya, Buning apa.
cowok-cowok yang lain terserah ya. Jadi ini saya berharap kelasmu kompak. Jadi nanti katalognya tuh semua ikut, jadi bagus. Karena ini tugasnya adalah tugas mandiri secara kelompok di kelas. Begitu sayangku. Iya, kangen nggak sama Bude? Kangen. Sama, Bunda juga kangen sama kamu ya. Semoga nanti kita sudah divaksin semua, pandemi sirna, kita bisa masuk, bisa bercanda ria, bercengkrama, kita sharing ilmu ya. Sharing ilmu, kamu berikan ilmu, ada yang tanya, kita jawab bareng-bareng begitu. Ini namanya belajar. Semuanya belajar. Buning juga belajar, kamu belajar ya. Buning memberikan ilmu, kamu yang mendengarkan gitu. Kamu aktif juga. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi sayangku, nah, ini apa nih? Ada materi pas 2. Iya, kita lihat. Ya. Besarnya segini cukup. Ya, segitu cukup. Ya, kamu ingat-ingat di antara soal yang kita latihan hari ini, saya yakin nanti ada 1, 2 yang keluar. Syukur-syukur ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lumayan kan? Bagi yang tidak ikut show, ya salah dewe gitu. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu guru diingat-ingat setiap akan ulangan akhir semester atau PTS, mesti minggu-minggu seperti ini Bapak Ibu guru memberikan hal penting. Jangan sampai kalian tidak ikut. Gitu. Jangan sampai kalian tidak ikut, kalau tidak ikut rugi. Nah, ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 90, 95, ada yang nilainya 21, 22. Aduh, kuning sedih kalau gitu. Ya. Nah, ini bagi yang tidak ikut tentunya ya tidak bisa tidak bisa ini. Ya, oke. Kita lihat sayangku. Ini poster karena materinya adalah nanti gambar poster, gambar komik dan memainkan musik tradisional. Ya. Oke. Yang pertama kita lihat disajikan sebuah data tentang poster. Satu apa gambar yang dibuat dengan tujuan untuk menghibur. Ya. Kemudian gambar dibuat untuk mengajak, menghimbau khalayak. Berarti ini apa ya tentang poster? Di syarat-syarat poster ini berarti. Kalian harus mengimplementasikan materi yang sudah diberikan Buning dulu kan. Buning kirim filenya ya, PowerPoint itu kirim, ada yang Buning screenshot, saya kirim gambar. Kita lihat. Kalian nggak perlu mencatat, nanti saya berikan yang singkat-singkat, lebih singkat ya. Jadi yang pertama, jadi ini gambar poster, materi poster. Poster itu apa sih syaratnya? Oh, untuk menghibur? Enggak ada poster untuk menghibur. Yang kedua apa? Mengajak, menghimbau khalayak. Oh iya benar ini. Berarti 2, wis benar, ya tak? 2 udah betul. Terus yang ketiga, gambar yang dibuat untuk mengkritik atau menyindir. Kira-kira ada enggak ya posternya? Enggak ada. Intinya aja ajakan, menghimbau, nggak ada mengkritik, menyindir. Berarti 3 tidak. Karya seni rupa yang dibuat untuk menyampaikan pesan melalui gambar. Nah, ini benar. Berarti gambar yang jawaban yang betul nomor berapa sayangku? D. 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 Berarti apa? 2 dan 4. Ini 2 dan 4. Oke. Berikutnya ada lagi, perhatikan gambar sayangku. Ini masih gambar poster. Kita lihat. Nah, manakah yang ditunjukkan gambar poster ini? A, B, C atau D? Kita lihat. Kalau ini karikatur bisa. Ini apa ini? Ini gambar bentuk. Ini gambar apa? Ini bentuk juga. Yang betul apa? A, karena tulisannya ada kalimat. Dulu terabaikan, kini didambakan. Ya, ini sampah dibuat sebagai apa benda yang untuk kebutuhan rumah tangga ya. Oke, berikutnya sayangku. Ada unsur yang diperhatikan dalam membuat poster apa ya? Nah, ini ada unsur poster. Dulu sudah Buning terangkan juga. Ya, pesan yang disampaikan atau ukuran kertas. Bener ya. Nah, kemudian yang B, ukuran kertas
pihak pemberi pesan, nggak mungkin ya, ini nggak mungkin. Sasaran atau target pembaca, pesan yang disampaikan, unsurnya loh ya, ini yang utama. Pihak pemberi pesan atau pesan yang disampaikan, apa yang betul? Sasarannya, ya sasarannya untuk siapa? Kita membuat poster itu untuk siapa sih? Kamu sudah membuat poster COVID-19, di situ isinya anjuran. Cuci tangan setiap saat, cuci tangan setiap 20 sekali ya tak? Pakai masker, menghindari kerumunan. Ini pesan yang disampaikan. Berarti jawabannya apa sayangku? Apa? C, Bu. C, iya. Perhatikan, nggak usah dicatat. Perhatikan aja, kamu mesti akan ingat. Ini bagi yang ikut Zoom nilainya harus bagus. Ini ada 5, 6, 7, 8. Ada. Kemudian kita lihat ini sayangku. Dulu sudah ini syarat-syarat menggambar poster. Perhatikan, di situ tidak ada syarat-syarat. Wah, kita buat soal juga nggak begitu dong, ya. Perhatikan komposisi atau tata susunan gambar poster berikut, ya. Berdasarkan letaknya, poster itu ada keseimbangannya, simetris, asimetris, terpusat pada fokus dan sentral. Sentralnya harusnya salah. Iya, nggak apa-apa. Ya, nah ini kita lihat sayangku. Ini ya, ini kira-kira cocok tidak? Asimetris atau simetris atau terpusat? Oh benar ini sentral. Sentral itu lawan terpusat. Terpusat itu kan sentral. Ini Pak, kalau berantakan nyawa juga bisa jadi taruhan. Nah ini berat kemana ini sayangku? Berat ke bawah berarti namanya, kalau berat ke bawah namanya apa? Gambarnya ini kan berat ke bawah. Namanya asimetris. Ya. Siapa tuh yang jawab? Danang ya? Danang apa siapa tuh? Apa Darmawan? Nah, ya. Oke, berikutnya. Disajikan sebuah poster yang dibuat dalam menggunakan kertas. Set poster, kuas. Maka teknik yang tepat itu kira-kira apa? Ada point place. Ini materi kelas 8 semester 1 ada juga. Ada digital, ada pointillist, ada akuarel, ada plakat. Yang betul apa? Plakat. Nah, ini yang betul plakat. Jadi membuatnya menggunakan kertas, cat poster, kuas. Jadi cat posternya spesial. Maka teknik itu dinamakan membuat poster dengan teknik. Teknik apa sayangku? Ya, plakat. Kalau pointillist itu yang titik-titik itu, titik-titik yang digabung. Digital juga nanti udah ada caranya. Kemarin udah kuning, ada beberapa itu yang membuat digital, ada yang japri, Bu, caranya gimana tuh saya berikan langkah-langkahnya, jadinya bagus juga. Nah, untuk pewarnaan terserah bebas. Yang penting kontras, artinya di dalam membuat poster tuh menarik warnanya gitu. Oke? Berikutnya. Poster dengan jenis ukuran yang besar ini disebut apa sih? Di alun-alun banyak. Kadang di estero depan itu banyak banget dibuat poster yang gede, tapi menggunakan apa namanya? Jadi pakai komputer. Ya, banner namanya kamu. Bisa kan itu banyak kan bisa dari banner. Apa namanya sayang kalau poster jenis ukuran besar itu disebut apa? Baliho. Iya, baliho. Ada spanduk, kalau pamflet, dulu udah penetra, kalau pamflet itu kecil-kecil. Bisa dipasang di pinggir jalan atau di kelas-kelas, boleh. Kalau spanduk agak besar, ada ukurannya itu. Kalau baliho gede, lebih besar, dia berdiri gagah di alun-alun. Sekarang itu ada tuh, banyak baliho di sudut-sudut alun-alun. Ya, ada umbul-umbul. Umbul-umbul di alun banyak. Karena sekarang hari jadi seperti tadi, Miss Winda mengatakan, kemarin itu hari jadi, semalam kita mengikuti begitu. Kamu lihat tariannya. Yang kedua, Maroan itu dari Pak Gendan, anak-anak Celapar. Itu banyak anak-anak sampai Madukoro yang main, tampil. Sudah pernah ditampilkan di SMA Madukoro. Ya, tariannya ada Bali keluar. Nah, itu penarinya keluar. Nah, saya yang khas Balinya yang penari satu tuh kurang ini. Kurang khas Bali. Kalau yang kedua mending itu 2 kali. Karena itu memang kreatif itu live show ya yang memang biayanya banyak.
Yang itu anak-anak Koro yang ikut. Anaknya Buning dulu. Besok kamu akan tampil gitu. Mau? Siapa yang mau? Yang mau siapa? Diaratri mau? Oke. Oke sayangku, kita lanjutkan. Ada disajikan sebuah data. Nah, ada penggunaan bahasa pada poster mudah dipahami. Ya kan? Kemudian poster dibuat, benar nggak ya kalau itu? Poster dibuat dengan menggunakan bahasa kiasan. Dan jelas bahasa kiasan ya susah. Susah dimengerti oleh yang membaca. Yang dianjurkan itu susah. Dulu sudah saya beri contoh kan. Kemudian 3 susunan kalimat poster singkat, padat, jelas, benar ini. Syarat-syarat poster segitu. Ini sudah kamu lakukan semua gambar poster. Bagi yang sudah membuat ini tahu. Oh berarti tidak boleh terlalu panjang. Kemarin ada yang bertanya, yang saya suruh merubah. Ada beberapa anak itu. Mungkin dia tidak mengikuti Zoom, dia tinggal tugas sudah saya berikan. Dia hanya membuat itu kalimatnya panjang-panjang, nanti tidak mudah menerima. Masyarakat itu tidak mudah menerima. Padahal ini untuk masyarakat. COVID-19, buat poster tema COVID-19 malah gampang. Ya, masker, kasih gambar masker, ya. Kemudian cuci tangan, begitu aja itu singkat-singkat tapi padat tapi jelas dan berisi. Berarti benar. Berarti A benar, C benar. Sekarang D menarik minat khalayak. Menarik karena apanya? Karena warnanya. Bolehlah. Nah, yang poster dibuat dengan menggunakan media atau bahan yang mudah didapat. Sebenarnya betul, tapi di sarannya tidak harus. Kira-kira yang paling tepat apa ini? A, C, dan D. Hah? A, C, dan D. Ya, pintar-pintar. Berarti kamu ini memang pintar ya. Saat perhatikan, ketika diterangkan kata kala itu kamu perhatikan. Iya, yang betul A, C, dan D. Ya. Kemudian berikutnya masih seputar poster, karena poster memang materinya banyak. Ya. Ini soal, kemarin kan ada soal UH juga ya, ini beda loh ya. Jadi boleh nanti belajar di soal UH sama soal ini. Sayang soal UH kita tidak ini ya. Besok kita bahas ketika akan UKK. Soal UH ini kita bahas, kita ulang ya. Nanti file-filenya akan saya berikan. Poster dibuat ini jelas jenis poster ya. Poster dibuat dengan media komunikasi. Dalam urusan perdagangan, oh, kalau kita urusan dagang itu bisa ya menawarkan. Dulu sudah saya beri contoh juga. Sampai ada gambar-gambarnya. Boleh nanti dibuka filenya lagi ya. Menawarkan suatu barang atau jasa. Ini jenis poster apa ya? Poster niaga. Niaga. Nah, pintar-pintar ya, Kak. Iya. Ya, pintar ternyata. Kan dulu saya beri contoh poster niaga, layanan masyarakat, kegiatan, kalau pendidikan apa gitu ada semua, sudah ada semua. Contoh gambarnya sampai kalimatnya udah ada semua sampai sedetail-detailnya. Nanti dibuka lagi ya sayangku materi. Berikutnya karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dalam susunan gambar dan kalimat untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisir suatu ide terdiri dari tatanan gambar dan balon kata. Wow, gitu dah. Balon kata itu tuh dubrak gitu. Kalau tertawa, itu balon kata. Jadi sudah saya berikan contoh juga dulu ada gambar-gambarnya balon diberi ini yang berkata siapa? Komik gitu. Nah ini namanya apa? Komik sudah dijawab sama Vinda. Iya, ya komik itu ya. Nanti ada komik itu dibagi berbagai macam panel atau plat-plat ya. Nanti ada juga. Tuh, dulu udah Bening terangkan juga. Kalau yang tugas mendeskripsikan gambar komik, ini bagi yang belum mengumpulkan tugas, deskripsi gambar komik, ini Buning minta tidak menggambar komik, malah nanti ada tugas di UKK, nanti akan menggambar komik untuk tambahan nilai keterampilan.
dengan tarinya satu. Ya, jadi gambar komik yang dibagi berbagai macam panel. Panel itu kotak-kotak itu yang dulu saya terangkan sampai tak lingkari itu. Sudah saya kirim semua materinya. Ini namanya panel. Berarti karya seni rupa yang 2 dimensi, bukan 3 dimensi, 2 dimensi dibuat dengan susunan gambar. Namanya apa tadi? Apa sayangku? Apa? Diaratri apa? Komik. Sudah dijawab Miss Winda. Oke. Sekarang komik yang terdiri dari beberapa panel dinamakan apa ini? Panel tadi kotak-kotak itu. Ya, kotak-kotak yang itu, yang apa namanya? Yang kotak-kotak atau pelan-pelan plak-plak itu. Namanya apa? Komik apa? Yo, ada komik berarti berupa buku. Komik web berarti buka web. Di web berarti itu semua medianya adalah media komputer. Namanya apa? Komik strip. Namanya komik strip karena terdiri dari berbagai macam panel. 1 halaman 4 panel, 5 panel. Biasanya genap, ya 4, 5, 6, 8. Kalau 2 itu terlalu kecil, terlalu sedikit ya. Bagi sang kreator nggak maunya yang banyak supaya nanti ide ceritanya itu akan lebih banyak. Oke, dilanjut. Enak ya, Miss, enak banget ya. Komik yang dibuat dengan teknik putih blok. Kemarin ada yang mengumpulkan gitu. Jadi tanpa pewarnaan, pada pewarnaannya jadi menggunakan blok atau hitam putih, tidak menggunakan warna. Maka media yang tepat untuk membuat gambar komik tersebut ini apa kira-kira? Apa? Cina dan drawing pen. Iya, jangan pinter banget. Karena ini sudah di materinya Bundeng, ada yang buka materi ya, sambil buka materi ya. Enggak ya. Oke, materinya masih di HP Bu, nggak bisa dibuka. Kalau perlu, kalau ada materi atau nanti tambahan-tambahan materi ini di print out ya sayangku, karena ini nanti dipakai di kelas 9 juga gitu. Oke? Nah, Oke, Bu. Oke. Pada pembuatan komik, representasi ucapan dalam bentuk gelembung dan memiliki ekor meruncing mengarah ke mulut, tadi sudah Bunding sampaikan ya, atau mengarah ke karakter tokoh yang sedang berbicara, ada balon yang dubrak atau hahaha gitu, itu balonnya mengarah ke mulutnya si tokoh itu atau si peran yang lain. Namanya apa? Namanya apa itu? Balon ucapan. Iya, balon ucapan. Mesti ana sing wis ini ya. Balon ucapan namanya. Berikutnya, bukan balon udara loh ya. Ada komik si Juki berikut ini. Ada komik sedikit dicetak lebih 100 episode. Udah gila. Tadi Ibu Ning juga sudah menyinggung, ini mengulang lagi. Ada 100 episode yang telah terbit rutin setiap bulannya pada suatu majalah. Berdasarkan data tersebut, komik si Juki itu tergolong komik apa ya? Komik web. Buku komik. Iya, karena buku itu sudah ada berbentuk buku episode. Jelas itu. Kamu nggak usah membuka materi, sudah bisa. Oke? Ya, berikutnya sayangku. Dalam membuat komik, sambil menerangkan ini, komik itu berfungsi sebagai petunjuk tata ruang. Bang itu coklat-coklatnya sangat mantul. Ya, dan waktu yang diberi kejadian dalam satu cerita itu biasanya terdapat dalam apa ya? Jadi terdapat dalam apa? Jadi alur cerita di dalam komik itu dibagi berbagai macam panel. Jadi apa tuh di situ isinya?
Panel. Panel. Iya. Jadi ide cerita sang kreator itu dibuat per plat atau panel berfungsi sebagai petunjuk tentang ruang dan waktu. Sudah ada ini, nanti materinya dibuka ya. Jadi dalam panel itu menunjukkan waktunya kapan. Petunjuk ruang setelah dari kiri, berikutnya mesti ke kanan, nggak mungkin ke bawah. Ke kanan baru ke bawah. Ini namanya panel di plat. Oke. Berikutnya ada iklan. Ada iklan atau informasi. Ada iklan atau informasi ditempelkan di dinding atau di tempat tertentu untuk menarik perhatian seseorang, perhatian masyarakat. Jadi ada iklan, misalkan dicari atau dibutuhkan tenaga wanita dengan usia 18 tahun. Ya, pendidikan lulus SLTA apapun. Kemudian alamat belum berumah tangga, ini informasi kan, bisa iklan bisa informasi. Untuk karyawan Indomaret dibutuhkan karyawan Indomaret gitu tadi itu loh. Ini namanya apa? Poster. Iklan, poster, kartun apa ilustrasi? Poster, iya. Kalau ilustrasi sih apa ya, semester lalu lupa ya. Gambar ilustrasi itu apa? Ada jawab ilustrasi, awas tak cewek. Ya, oke. Iya, kita selesai di materi seni rupa. Nah, ada juga materi untuk seni musiknya, ya. Ada musiknya karena kita udah kena musik ya, ada. Berarti komik sudah. Jadi ada 3 ya, 3 KD ya. Ada poster, ada komik dan nanti ada musiknya, cara memainkan musik tradisional. Setiap daerah itu kalau musik daerah itu sering digunakan dalam upacara adat. Ini semester lalu, upacara adat ya, iya. Jadi lagu daerah, musik daerah sering digunakan di upacara adat. Dulu saya beri gambar-gambarnya, ada ngapernya, ada apa saja banyak. Ada yang di Jawa Barat itu apa? Ada Padang di Jawa Timur, sampai gambar-gambarnya, sampai videonya. Waktu itu saya berikan kalian semua saat tatap muka tuh, masih ingat ya? Ya. Musik daerah ini sampai nyambung sekarang. Kalau sekarang bagaimana cara memainkannya? Ya. Gaya lokal daerah itu berarti musik daerah. Itu bersifat estetis. Estetis itu mesti ada nilai keindahan dan ekspresif. Ekspresif itu ungkapan perasaan seseorang, ungkapan jiwa yang berbeda dengan daerah lain. Sebagai identitas apa ini? Identitas daerah Nusantara, identitas musik daerah setempat, atau musik modern, atau musik klasik? Yang betul apa? Musik daerah Nusantara. Musik daerah. Nusantara bukan. Musik daerah setempat. Iya, daerah setempat karena masing-masing berbeda. Setiap ini berbeda. Setiap daerah berbeda. Di Bali, di Jawa, seperti dulu. Sodati itu di mana sih? Sodati di Aceh, Bu. Ya. Kita lihat musiknya. Kita menggunakan mulut internal. Pakai internal. Karena mulut si penari itu mengucapkan. Dia bukan ya gitu ya. Jadi ini bisa. Ini yang membedakan musik daerah satu ke daerah yang lain. Di daerah Temanggung dengan Banjarnegara itu sudah beda musik tradisionalnya. Di daerah Kewetan lagi, Semarang dengan Temanggung beda lagi. Temanggung dengan Boyolali walaupun hanya berbeda antara gunung itu sudah berbeda. Inilah kekayaan alam kita.
kekayaan Indonesia walaupun berbagai berbeda-beda bermacam-macam sifat estetiknya dan ekspresinya tetap ini menjadi satu Bhinneka Tunggal Ika. Itulah musik daerah. Musik daerah bergabung, ini materi kelas 9 sepertinya. Musik daerah bergabung, daerah Bali, Sumatera, Irian, ya, kemudian Jawa, Kalimantan bergabung, Manado jadi satu. Itu yang namanya musik daerah Nusantara. Ya, tetapi kalau memiliki sifat estetis dan ekspresif berbeda dengan daerah lainnya, itu namanya musik daerah. Kalau daerah Nusantara digabung dari berbagai macam musik daerah, digabung menjadi satu, itulah namanya musik daerah Nusantara. Dari ujung kulon sampai Irian, dari Sabang. Oke. Oke, go. Berikutnya. Nah, ini sudah menuju ke nanti ya. Musik daerah yang ada di Indonesia biasanya digunakan sebagai upacara adat. Makanya dapat diterangkan. Dalam upacara adat itu biasanya diperdengarkan nyanyian. Kalau di Bali ada kidung-kidung, kidung-kidung Bali agama Hindu itu dinyanyikan. Ada iringannya. Sudah saya terangkan ngabennya waktu itu. Kuning melihat itu senang ya keri ya. Jadi sepanjang jalan itu dinyanyikan. Itu memainkan dengan nyanyian di upacara adat tersebut. Nah, bentuk nyanyiannya itu bersama kuartet, duet atau trio ya mestinya bersama. Iya. Kalau kuartet itu salah 1, 2, 3, 4. Masuk dalam upacara adat akan menyanyikan itu kalau untuk pertunjukan. Nah, ini tambahan lagi. Berarti duet, trio, kuartet itu digunakan untuk pertunjukan. Ya, untuk musik pertunjukan. Tetapi kalau bersama-sama dalam upacara adat, jadi nyanyian bersama ini digunakan di upacara-upacara adat. Upacara panen padi itu terkenal itu di mana ya, di Jawa Barat ya kemarin yang pernah terangkan di semester lalu. Saya terangkan kamu sampai gamblang semua gini. Anak-anak itu kalau diterangkan diberi contoh sing nyata tapi hanya di angan-angan bayang ketok. Ora usah bayang ini, tak lihatkan gambarnya aja nggak apa-apa ya gitu. Iya, besok lagi kita videonya karena kita hanya 40 menit kalau bisa 3 jam pelajaran lah nanti warak ya. Ya Miss, melihat videonya kita bisa di YouTube banyak sekali. Oke. Oke, wes marem, udah sampai? Sampai belum? Belum. Masih senang? Kangen sama Kuning masih? Iya, kamu bersyukur, kamu ikut ini ya. Barangkali nanti ada sebagian soal yang disampaikan ini ada di PTS. Ya, jadi ini beda dengan ulangan harian yang kemarin. Besok kita ulangan harian kita bahas nanti di akhir semester ya. Banyak soal terus mana pelajari gitu. Oke, memang kita harus sering latihan ya, tidak hanya di matematika, di bahasa Inggris pun begitu, tidak hanya conversation ya. Kamu harus tahu artinya apa. Ini biasanya kalau sekarang soal-soal sekarang itu implementasi. Jadi diimplementasikan. Jadi apa seperti ini kan banyak implementasi. Padahal itu sebenarnya syarat. Misalkan materinya Buning syarat gambar poster, unsur gambar, tapi Buning implementasikan. Kan soal sekarang modelnya begitu. Supaya kamu itu berpikirnya tidak hanya sebagian, jadi melipat gandakan supaya ini kamu biasa berpikir kreatif, ya. Oke. Nah, ini ya ada kita mengenal lagu daerah. Nah, daerah Jawa, Sunda, ya. Sunda itu apa ya? Lagu Sunda ya. Jali-jali, loh di situ ada. Ini dia si Jali-jali, dulu sudah saya nyanyikan itu, ternyata ada. Nah, salah satu lagu berasal dari DKI itu apa ya, Jali-jali. Kalau dari Kalimantan Selatan ada ampar-ampar pisang, ampar-ampar pisang, aku baru masak,
masak pigi dihurun bari-bari ngalepok menggalepa ya juga tuh semester lalu. Nah, ini rentetannya. Jadi kita mengenal berbagai macam lagu daerah, tapi kalau kita tidak dikenalkan ya nggak tahu. Atau kecang besok ya kalau kita ketemu ya. Soleram, 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 anak yang manis. Ini lagu mana ya? Ini dari Sulawesi. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Itu yang mencium mesti pakai lipstick, jadi merah pipinya. Iya, ya. Oke, nah ini ada berikutnya. Ada ciri khas karakter musik daerah. Tentunya dengan berbagai gaya musik dan cara memainkannya. Nah, lagu daerah yang satu dengan lagu daerah yang lain itu tentunya berbeda. Nah, perbedaan Aduh, macet apa ya? Coba deh. Nah, halo sayangku. Enggak. Halo. Tuh. Oh iya ya. Oleh ini ternyata mati. Oh, mati ya. Iya ini. Parah men, parah. Bu, belum dinyalakan hidupnya itu. Lah. Lah kok hilang aja. Mati lampu. Belum dinyalakin mic. Udah lah ya, udah. Bawa. Oh, ini belum jadi. Termasuk ulangan UH yang kemarin, ya. Kemarin boleh ditanyakan, kenapa ada yang mendapat 95, kenapa ada yang mendapat 35. Karena tidak membaca materi semua ada di materi, termasuk ini semua. Nggak mungkin Buning itu mencari materi lain. Oke? Ya? Ya. Nanti dilanjut karena ini banyak yang mati listriknya. Gangguan tadi putus juga. Dan waktunya juga sudah habis ya, Teh? Ya. Buning akhiri, sampai jumpa. Selamat bertemu dan belajar sayangku. Belajar. Kemudian nanti siapkan PPS untuk seni budaya hari Rebo jam kedua. Waktunya hanya 60 menit ya. Nanti kalau ada materi silahkan di print. Jadi kamu bisa belajar. Kalau tidak tadi screenshot kamu Bu ini jawabannya kok susah Bu. Saya yakin kamu bisa semua karena sudah saya terangkan. Oke, saya berharap nilainya nanti ditambah nilai tugas yang kelompok. Mandiri, tugas mandiri, tapi berkelompok untuk menambah nilai keterampilan. Oke? Karena nilainya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke sayangku, kalau ini nilai pengetahuan. Nilai keterampilannya melalui tugas. Oke, Araya sudah anggap terus. Dadah, selamat pagi, sampai jumpa minggu berikutnya. Belajar ya sayangku, jaga kesehatan. Sehat-sehat selalu, nggak usah pergi kemana-mana karena kalian akan menghadapi PTS. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan untuk absen terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom meeting. Iya. Yo, Sandy. I like your headset, Sandy.
Langsung kabur. Iya. Coba, Oh itu tuh Sandy tuh ada tuh ganteng banget tuh. Iya. Jelas dong. Oke. Terima kasih absen dulu sebelum meninggalkan. Have a great day. Sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ya, Tak? Sakit di 77. Ya udah, segitu. Apa? Saya berat 77 nilainya bagus. 77 yang jawab kakak. Tapi kan nggak semua diberikan.